Shalom Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai bisakah kita mengerti isi Alkitab tanpa sekolah teologi. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian dari kita mengenal atau pernah mendengar mengenai John Sung. John Sung adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan, di mana sangat banyak orang-orang yang akhirnya bertobat ketika John Sung ini memberikan khotbahnya. Itu sebabnya John Sung akhirnya diberi nama Sang Obor Asia, karena begitu fenomenal pelayanannya dan ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, bila kita mempelajari latar belakang pendidikan daripada John Sung ini seorang PhD. Namun beliau ini PhD di bidang kimia. John Sung ini bisa dikatakan hampir tidak menerima atau hampir tidak mendapatkan atau mengikuti pendidikan teologi. John Sung pernah masuk ke salah satu seminari, namun tidak lama sesudah beliau masuk di seminari tersebut, beliau menjadi seorang yang sangat radikal. Dan orang-orang sekelilingnya maupun pimpinan-pimpinan di sana terkejut dan menganggap bahwa John Sung ini jangan-jangan ada kelainan jiwa. Itu sebabnya kemudian John Sung dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di mana ketika John Sung dimasukkan ke rumah sakit jiwa, ia dilarang membawa apapun kecuali Alkitab. Dan John Sung berada di rumah sakit jiwa selama 193 hari. Dan selama itu John Sung membaca Alkitab 40 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu selesai semua. Dan John Sung mengatakan bahwa pendidikan teologi yang dia dapatkan itu sesungguhnya bukan ketika di seminari, justru ketika di rumah sakit jiwa tersebut. Di rumah sakit jiwa tersebut tentunya John Sung hanya membaca Alkitab, tidak ada pembimbing, tidak ada katakanlah siapa yang mengajar dan sebagainya. Bahkan mungkin juga tidak ada teman untuk diskusi, karena rekan-rekan atau katakanlah pasien-pasien lain adalah mereka-mereka yang memiliki gangguan jiwa. Mengapa Bapak Ibu sekalian John Sung bisa menguasai Alkitab dengan luar biasa, bahkan akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa? Karena di 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat ini menjelaskan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan Roh Kudus ke dalam diri kita, di mana Roh Kudus tersebut bukan hanya yang akan menemani kita dan sebagainya, tapi juga Roh Kudus tersebut adalah satu wakil Allah untuk menjelaskan pribadi Allah, hukum-hukum Allah, bahkan rencana-rencana Allah kepada kita. Artinya apa? Tuhan sangat ingin kita ini mengenal Allah. Dan untuk itulah Tuhan memberikan Roh-Nya ke dalam diri kita. Di mana ayat selanjutnya menjelaskan bahwa sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus di dalam diri kita ini bukan hanya mampu menjelaskan hal-hal yang umum, bahkan hal-hal yang sangat pribadi dalam diri Allah pun Roh Kudus mampu menjelaskan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ketika saya bertemu dengan hamba Tuhan yang lain, biasanya hamba Tuhan yang lain itu suka bertanya, Pak Yunus, Bapak lulusan sekolah teologi mana? Saya katakan, mohon maaf Pak, saya belum pernah sekolah teologi. Lalu mereka bertanya, jadi dasar Bapak atau Bapak bagaimana Bapak bisa mengetahui teologi, hal-hal yang berkaitan dengan Alkitab? Saya katakan, Pak, biasanya saya hanya membaca Alkitab saja. Dan kalau sempat biasanya saya langsung memberikan buku-buku yang kami tulis. Misalnya yang berkaitan dengan akhir zaman yang saya tulis dengan 2 hamba Tuhan yang lain, maupun 30 buku-buku tipis yang saya tulis sendiri. Mengapa saya memberikan? Karena biasanya Bapak Ibu sekalian, tujuan hamba Tuhan tersebut bertanya,
Bapak lulusan sekolah teologi mana? Itu mungkin karena hamba Tuhan tersebut ingin mengetahui prinsip-prinsip teologi yang saya yakini. Mengapa? Karena setiap sekolah teologi memiliki prinsip-prinsip teologinya masing-masing. Karena itu saya lebih suka memberikan buku-buku saya. Mengapa? Dari buku-buku tersebut, hamba Tuhan itu dapat mengetahui prinsip-prinsip teologi yang saya yakini. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk yang katakanlah cukup senang membaca Alkitab. Beberapa tahun terakhir ini biasanya saya per tahun bisa membaca seluruh Alkitab 2-3 kali. Ditambah perjanjian baru saja 2-3 kali. Dan ditambah dari kitab Roma sampai Wahyu 2-3 kali. Dan itu adalah yang katakanlah yang menjadi sumber pengetahuan saya yang berkaitan dengan teologi kekristenan. Bapak Ibu sekalian, beberapa hamba Tuhan yang sesudah membaca buku saya, bahkan misalnya mengetahui juga bahwa buku tersebut tidak hanya diterbitkan di Indonesia, tapi juga di luar. Mereka juga kadang-kadang ingin bertanya, bagaimana sih Pak, sehingga buku Bapak bisa diterbitkan di Amerika? Bapak Ibu sekalian, sejujurnya kami katakan bahwa kalau sampai buku ini diterbitkan di Amerika, apalagi diterbitkan oleh HarperCollins, yaitu penerbit terbesar di dunia yang beraliran Injili, bagi kami itu terjadi semata-mata karena kasih Tuhan. Mengapa demikian? Karena kami belum pernah berpikir, bahkan bermimpi pun belum pernah bahwa buku kami ini bisa diterbitkan di Amerika. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingat pada waktu itu di bulan Agustus, tiba-tiba saya mendapatkan email dari HarperCollins yang menawarkan untuk menerbitkan buku-buku yang kami tulis. Dalam perbincangan kami dengan pihak mereka, kami cukup terkejut karena ternyata mereka bersedia untuk menerbitkan keseluruhan ke-35 buku yang kami tulis. Mengapa demikian? Rupanya mereka pernah membaca buku tersebut di website kami endtimetrumpet.com, di mana di sana buku-buku tersebut ada dalam versi bahasa Inggris maupun Mandarin. Dan kami sangat bersyukur ketika buku-buku tersebut masuk ke bagian penilaian isi buku tersebut tidak mendapatkan koreksi bahkan untuk satu kalimat pun. Jadi keseluruhan buku tersebut secara isi diterima secara penuh, bahkan dikatakan bahwa seluruh buku tersebut lulus dengan penghargaan. Koreksi hanya terjadi khususnya yang berkaitan dengan konsistensi penggunaan Alkitab. Karena beberapa buku tersebut, kalau Bapak Ibu baca yang di versi End Time Trumpet, ada buku-buku yang menggunakan Alkitab King James, ada juga buku lain menggunakan Alkitab NIV, ada juga kadang-kadang yang dicampur, di mana penerbit tersebut ingin agar buku-buku tersebut menggunakan Alkitab secara konsisten. Karena itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya kelima buku akhir zaman tersebut kemudian dijadikan 2, dan ayat-ayatnya untuk buku akhir zaman kami menggunakan Alkitab King James. Sedangkan ke-30 buku yang saya tulis secara pribadi keseluruhannya menggunakan ayat dari NIV. Bapak Ibu sekalian, keseluruhan buku tersebut telah terbit kecuali satu buku, yaitu Becoming a Fruitful People of God. Buku ini terlambat diterbitkan karena masalah COVID dan saat ini sedang dalam proses penerbitan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah kita semua sebagai anak-anak Tuhan bisa mengerti isi Alkitab walaupun kita tidak sekolah teologi. Mengapa? Karena kita semua memiliki Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, membimbing kita, menjelaskan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, pastikan kita berdoa kepada Tuhan. Mohon agar Roh Kudus menuntun kita, menjelaskan kepada kita apa yang kita baca. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat untuk membaca Alkitab. Karena Tuhan sangat ingin kita sebagai anak-anaknya mengenal Tuhan, mengenal hukum-hukumnya, bahkan mengenal segala rencananya. Bapak Ibu sekalian,
Sebagai anak-anak Tuhan, kita rutin berbakti. Selama berbakti, kita juga mendengarkan firman Tuhan. Namun, menurut saya, khususnya di akhir zaman ini, itu tidak cukup. Kita harus terus memperkaya pengetahuan firman kita dengan cara kita sendiri membaca, mempelajari. Dan tadi telah dijelaskan bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak mengerti. Mengapa? Karena Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita. Mungkin ketika di awal, katakanlah ketika baca, kita tidak langsung bisa mengerti secara keseluruhan. Namun Bapak Ibu sekalian, bila kita benar-benar punya keinginan yang kuat untuk mengerti, percayalah, Allah yang akan membukakan jalan bagi kita. Roh Kudus yang akan terus menjelaskan kepada kita, sehingga kita mengerti bahkan hal-hal yang pribadi daripada Tuhan sendiri. Amin.